Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai program perkalian antara dua buah matriks dengan menggunakan array di mana nilai tiap elemennya diinputkan oleh user dengan syarat perkalian antar matriks, yaitu jumlah kolom pada matriks A sama dengan jumlah baris pada matriks B. Selamat menonton! Baik, kami akan memulai pemaparan kami dari grup program awal yang kami sebut sebagai program pertama. Seperti biasa, include studio.h dan include conio.h merupakan library program yang memuat seluruh program yang dibuat. int main adalah fungsi utamanya dan kurung kurawal terbuka ini merupakan tanda dimulainya program. Selanjutnya, langkah awal yang kami ambil dalam pembuatan program ini adalah memasukkan variabel dan tipe datanya. Di sini kami menggunakan 7 buah variabel yaitu A, B, C, D, I, J, dan X dengan tipe data int. Seperti yang sudah diketahui, int merupakan tipe data untuk variabel bilangan bulat, di mana nantinya variabel-variabel tersebut akan menampilkan, membaca, serta menyimpan data yang berupa bilangan bulat. Berikutnya, kami menggunakan perintah printf yang merupakan perintah untuk menampilkan output berupa tulisan. Di sini, tulisan yang akan ditampilkan dengan perintah tersebut adalah jumlah baris matriks A, spasi, titik 2 spasi, kemudian seperti yang diperintahkan pada soal, nilai atau jumlah matriks tersebut harus diinput oleh user atau pengguna. Oleh karena itu, kami menggunakan perintah scanf untuk membaca variabel A, di mana variabel ini adalah variabel untuk menyimpan atau membaca data jumlah baris matriks A yang diinput oleh user atau pengguna. Pemaparan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Terima kasih. Lanjutkan dari apa yang dipaparkan sebelumnya. Berikutnya kami akan memasukkan perintah printf lagi untuk menampilkan jumlah kolom matriks A. Kemudian kami juga memasukkan perintah scanf untuk membaca variabel B, yang kami gunakan untuk mempresentasikan data jumlah kolom matriks A yang nantinya akan diinput oleh user seperti yang diperintahkan dalam soal. Di bawahnya kami memasukkan perintah printf kembali untuk menampilkan jumlah baris matriks B, yang juga akan diinput pilihan jumlah baris matriks B yang juga akan diinput oleh user dan disimpan dalam variabel C. Perintah printf yang terakhir yaitu perintah untuk memunculkan jumlah kolom matriks B yang datanya akan disimpan dalam variabel D. Di sini kami membedakan program membaca ordo matriks untuk kedua matriks agar user bisa secara lebih bebas untuk menginput jumlah baris serta kolom matriks sesuai dengan keinginan mereka. Namun, tentu ada sebuah ketentuan dalam perkalian matriks ini, sehingga akan ada sebuah kondisi yang menyatakan tentang ketentuan tersebut. Kondisi tersebut akan dijelaskan oleh rekan kami nanti. Untuk output dan hasil dalam program berikut akan diambil alih oleh rekan kami yang lain. Terima kasih. Dari apa yang telah disampaikan, kami akan memaparkan menjadi inputan atau hasil dari program yang telah dipaparkan ketika penggunaan menerapkan tombol run. Yang pertama kali muncul adalah jumlah baris matriks A, diikuti dengan space korong di labelnya agar user dapat menginput bilangan atau angka yang nantinya akan menjadi data jumlah baris matriks A sesuai dengan keinginan mereka. Sebelumnya kami sampaikan bahwa angka-angka berikut halnya sebuah contoh agar teman-teman sekalian memiliki gambar tentang bagaimana hasil dari program tersebut. Saat berjalan berikutnya, ketika user menekan tombol enter akan muncul jumlah kolom matriks A. Kembali user dapat menginput angka atau bilangan sesuai kehendak mereka. Angka tersebut akan menjadi data jumlah kolom matriks A dan disimpan dalam program untuk melanjutkannya. Di
dieksekusi dan diapresiasikan. Kemudian akan muncul kembali jumlah baris matriks B di mana user dapat menginput bilangan sesuai kehendak mereka lagi seperti yang telah disebutkan. Di ketentuan dalam soal terakhir akan muncul jumlah kolom matriks B dan user bila menginputkan nilai jumlah kolom matriks B sesuai keinginan mereka. Itu saja program mengenai inputan dari program 1. Untuk program kondisi akan dibawakan oleh rekan kami. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, ada sebuah program kondisi dalam program ini, yaitu ketika user menginput nilai yang berbeda untuk jumlah kolom matriks A dan jumlah matriks B. Seperti yang disebutkan dalam soal, ketentuan dalam operasi perkalian matriks adalah kolom matriks A harus sama dengan matriks B ketika kedua nilai itu berbeda. Maka perkalian matriks tidak akan bisa dioperasikan. Begitulah yang dimaksud dalam program kondisi berikut. Perintah-perintah print dan scanf di atasnya adalah sama dengan yang telah dijelaskan oleh rekan kami sebelumnya. Di bawahnya ditambahkan sebuah kondisi if yang menyatakan bahwa jika B tidak sama dengan C, maka perkalian matriks tidak bisa dilakukan dan program ditutup atau selesai. Kondisi tersebut memiliki maksud bahwa ketika variabel B yang merupakan variabel untuk menyimpan data jumlah kolom matriks A tidak sama dengan variabel C yang merupakan variabel untuk menyimpan atau jumlah baris matriks B, maka akan ditampilkan tulisan perkalian matriks tidak bisa dilakukan. Kemudian program pun diselesaikan. Seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya, program ini akan berjalan ketika user menginput nilai yang berbeda untuk kolom matriks A dan baris B. Saya ulangi, yang berbeda untuk kolom matriks A dan baris matriks B. Jika user menginput nilai yang sama, maka program akan tetap dijalankan. Untuk output dari program kondisi berikut akan dilanjutkan oleh rekan kami. Terima kasih. Baik, di sini kami akan melanjutkan pemaparan kami mengenai output atau hasil dari program kondisi yang telah dipaparkan. Berikut adalah hasilnya. Bisa dilihat terlebih dahulu, angka berikut hanyalah sebuah contoh saja. Bisa dilihat perbedaannya dengan output program pertama. Di sini ditampilkan sebuah kondisi ketika user menginput nilai yang berbeda untuk jumlah kolom matriks A dan jumlah baris matriks B. Kemudian ketika user telah selesai menginput semua nilai untuk ordo matriks, akan muncul tulisan perkalian matriks tidak bisa dilakukan, seperti yang telah diprogramkan. Oleh karena itu, program pun ditutup dan diselesaikan karena user memasukkan nilai yang berbeda untuk jumlah kolom matriks A dan jumlah baris matriks B, yang mengakibatkan operasi perkalian matriks tidak dapat dieksekusi atau dilakukan. Program pun dihentikan sampai di sana. Namun ketika user menginput nilai yang sama untuk jumlah kolom matriks A dan jumlah baris matriks B, program akan tetap dilanjutkan sampai user mendapatkan hasil dari operasi perkalian matriks dengan ordo serta elemen-elemen yang diinput oleh user itu sendiri. Untuk program berikutnya akan dibawakan oleh rekan kami. Terima kasih. Terima kasih, kami melanjutkan pemaparan kami di program yang kedua, yaitu program untuk menginput dan menampilkan elemen-elemen matriks A. Pertama, kami memasukkan 3 buah variabel lagi, sehingga data variabel yang diperlukan dalam program ini adalah 10 variabel. Ketiga variabel tersebut adalah A, variabel A, B, C, D, C, A, D dengan tipe data int. Di sana sudah jelas sekali ditampilkan bahwa matriks A menggunakan variabel A sebagai jumlah barisnya dan variabel B sebagai jumlah kolomnya. Begitupun matriks B yang menggunakan variabel C sebagai jumlah baris dan variabel D sebagai jumlah kolomnya. Untuk matriks C sendiri merupakan matriks dari hasil perkalian matriks A dan B, di mana matriks C ini menggunakan variabel A sebagai jumlah barisnya dan variabel D sebagai jumlah kolomnya. Dalam matematika, perkalian dua matriks memang memiliki konsekuensi demikian dari ketentuan-ketentuannya. Saat jumlah kolom matriks A sama dengan jumlah baris matriks B,
maka matriks hasil perkaliannya akan memiliki jumlah baris yang sama dengan matriks A dan jumlah kolom yang sama dengan matriks B. Tentu saja itu sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Berikutnya kami memasukkan perintah printf untuk menampilkan baris baru elemen matriks A. Spasi titik 2 spasi baris baru sebagai petanda kepada user bahwa itulah saat untuk memasukkan elemen matriks A. Untuk program berikutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Terima kasih. Menyambung dari apa yang dijelaskan, di sini terdapat sebuah perulangan for yang menyatakan bahwa variabel i yang akan menjadi indeks dari elemen-elemen baris matriks dimulai dari 0. Variabel i kurang dari variabel a yang merupakan variabel yang menyimpan data jumlah baris matriks A dan variabel i selalu bertambah 1. Variabel i akan menjadi penentu dari banyaknya jumlah elemen baris yang bisa diinput oleh user. Oleh karena itu, diprogram bahwa variabel i kurang atau tidak boleh melebihi jumlah baris matriks A yang telah disimpan dalam variabel A. Selanjutnya, kami memasukkan perulangan lagi untuk variabel j yang akan menjadi indeks dari elemen-elemen kolom matriks. Diprogramkan di sini bahwa variabel j dimulai dari 0, variabel j kurang dari variabel b yang merupakan variabel untuk data jumlah kolom matriks A dan variabel j terus bertambah 1 sampai dengan batas daripada jumlah kolom matriks A yang diinput oleh user. Kemudian kami memasukkan perintah scanf agar user dapat menginput nilai-nilai dari setiap elemen matriks A yang kemudian akan disimpan dalam variabel A, IJ untuk nantinya akan dioperasikan bersama dengan matriks B. Variabel matriks A berubah menjadi variabel A, IJ karena variabel A dan B yang menjadi ordo dari matriks A sudah dieksekusi melalui perulangan for tersebut agar user dapat menginput elemen-elemen matriks A sesuai dengan jumlah ordo matriks yang telah diinput sebelumnya. Untuk program selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Terima kasih. Baik, kami akan melanjutkan penjelasan kami di program 2 ini yang merupakan program untuk menampilkan matriks A. Di bawahnya, kami memasukkan perintah printf kembali untuk menampilkan matriks A, kemudian perulangan yang sama dengan yang telah dijelaskan kembali dituliskan agar matriks dalam bentuk umumnya dapat ditampilkan. Bisa dilihat, tidak ada perbedaan sama sekali ketika perulangan telah selesai dituliskan. Kami memasukkan perintah kembali menampilkan %d yang akan menampilkan elemen-elemen dari matriks A yang telah diinput oleh user sebelumnya dalam variabel AIJ. Kemudian, kembali kami tuliskan perintah printf untuk menampilkan baris baru sehingga matriks yang nantinya akan muncul menjadi lebih rapi dan user dapat melihat hasil dari matriks A. Untuk hasil dari program tersebut adalah sebagai berikut. Akan muncul tulisan elemen matriks A sesuai dengan yang telah diprogramkan. Kemudian di bawahnya akan muncul space kosong agar user dapat mengisi dan menginput elemen-elemen matriks A sesuai dengan keinginan mereka dan sebanyak ordo yang telah diinput oleh user juga. Kembali kami pertegas, angka-angka di depan hanyalah sebuah contoh saja. Ketika user telah selesai menginput elemen sebanyak jumlah ordo, maka di bawahnya akan muncul kembali elemen-elemen yang telah dituliskan dalam bentuk matriks pada umumnya. Elemen yang diinput akan diposisikan sesuai dengan posisinya masing-masing. Yang mendatar adalah baris dan yang tegak lurus adalah kolomnya, sehingga user bisa melihat bagaimana bentuk matriks dan elemen-elemen yang telah diinputnya. Untuk program selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Terima kasih. Baik, kami akan melanjutkan pemaparan kami di program yang ketiga, yaitu program membaca dan menampilkan elemen-elemen matriks B. Sama seperti sebelumnya, kami memulai dengan memasukkan perintah printf untuk menampilkan baris baru elemen matriks B spasi titik 2 spasi baris baru. Kemudian kami memasukkan perulangan lagi yang berfungsi untuk memasukkan elemen matriks B oleh user. Dituliskan bahwa variabel i dimulai dari 0,
variabel I kurang dari C dan variabel I selalu bertambah 1. Sama seperti sebelumnya, variabel I merupakan variabel untuk menyimpan indeks elemen baris matriks B. Oleh karena itu, variabel I kurang dari variabel C yang merupakan jumlah baris matriks B. Serta variabel I terus bertambah 1 memiliki maksud bahwa setiap indeks elemen matriks akan terus bertambah 1 sampai dengan jumlah batas akhir yang ditentukan oleh jumlah matriks B yang diinput oleh user. Di bawahnya kami memasukkan perulangan lagi untuk kolom matriksnya. Dinyatakan bahwa variabel J dimulai dari 0, variabel J kurang dari variabel D, dan variabel J terus bertambah 1. Perulangan tersebut pun sama seperti sebelumnya, di mana variabel J merupakan kolom matriks. Oleh karena itu, diprogram bahwa variabel J tidak boleh melebihi variabel D yang merupakan jumlah dari program matriks B atau J++, memiliki arti yang sama dengan yang telah disebutkan. Selanjutnya kami memasukkan perintah scanf untuk membaca setiap elemen yang diinput user sesuai dengan ketentuan variabel I dan J tersebut. Kemudian disimpan dalam variabel B dalam kurung siku I kurung siku J kurung tutup sebagai variabel untuk matriks B. Untuk program berikutnya akan kami lanjutkan oleh rekan kami. Terima kasih. Menyambung dari apa yang telah dijelaskan oleh rekan kami melanjutkan program ketiga dengan memasukkan perintah printf untuk menampilkan matriks B. Selanjutnya, kami kembali mengulangi perulangan untuk matriks B seperti di atasnya yang sudah dijelaskan sebelumnya. Berikutnya, setelah perulangan selesai, kami kembali memasukkan perintah printf untuk menampilkan elemen-elemen matriks B yang telah diinput oleh user, yang dipanggil menggunakan %D yang disimpan dalam variabel bij. Di bawahnya, perintah printf kembali dimasukkan untuk menampilkan baris baru sehingga matriks yang ditampilkan sesuai dengan posisi baris dan kolomnya. Selanjutnya, untuk output atau hasil dari program tersebut adalah sebagai berikut. Bisa dilihat terlebih dahulu. Yang muncul pertama adalah elemen matriks B disertai dengan titik 2 seperti yang telah diprogramkan. Mirip dengan yang sebelumnya, ketika user menekan enter lagi, akan muncul space kosong di bawahnya di mana user bisa menginput elemen-elemen dari matriks B sebanyak ordo yang telah diinput sebelumnya. User dapat secara bebas memasukkan bilangan. Kemudian ketika tombol enter kembali ditekan, akan muncul elemen-elemen dari matriks B yang telah dituliskan dalam bentuk matriksnya. Elemen-elemen tersebut diposisikan di posisinya masing-masing, seperti contoh ini. Seluruh elemen yang dimasukkan akan ditampilkan ke dalam bentuk berikut agar user dapat melihat bagaimana bentuk matriks dengan elemen-elemen yang telah diinputnya. Untuk program keempat merupakan inti dari keseluruhan program perkalian matriks adalah sebagai berikut. Pertama, kami memasukkan perulangan for untuk menentukan indeks dari matriks hasil. Dituliskan bahwa variabel I dimulai dari 0, variabel I kurang dari variabel A, dan variabel I terus bertambah 1. Seperti yang telah dijelaskan, matriks hasil perkalian akan mengandung ordo baris matriks A dan kolom matriks B. Oleh karena itu, variabel I diprogram agar tidak melebihi variabel A yang menjadi jumlah baris matriks hasil. Kemudian di bawahnya dituliskan perulangan lagi, yaitu untuk indeks kolom matriks hasil. Dituliskan variabel J dimulai dari 0, variabel J kurang dari variabel D, dan variabel J terus bertambah 1. Variabel J yang menjadi indeks kolom matriks diprogram agar tidak melebihi variabel D yang menjadi jumlah kolom dari matriks C atau matriks hasilnya. Kemudian terdapat perulangan kembali yang menyatakan tentang jumlah baris dan kolom matriks yang dioperasikan agar bisa menghasilkan matriks hasil. Di sini dituliskan variabel X dimulai dari 0, variabel X kurang dari variabel B, dan variabel X terus bertambah 1. Variabel X di sini berfungsi untuk menggambarkan jumlah indeks kolom matriks A dan baris matriks B yang harus sama supaya dapat menghasilkan matriks C. Oleh karena itu, diprogramkanlah variabel X agar tidak melebihi variabel B yang merupakan variabel untuk kolom matriks A. Variabel B di sini tentu saja bisa diganti dengan variabel C sebagai jumlah baris matriks B, karena agar dapat dioperasikan, variabel B dan variabel C harus sama.
Maka dari itu, jika variabel B diganti dengan variabel C pun tidak akan mempengaruhi hasil dari perkalian kedua matriks. Berikutnya, kami memasukkan rumus untuk operasi perkaliannya. Di sini dituliskan bahwa matriks C dengan variabel CIJ sama dengan variabel AIX dikalikan dengan variabel BXJ. Kedua variabel tersebut telah dideklarasikan dengan satu variabel. Dengan kata lain, nilainya adalah sama. Sehingga ketika nilai dari kolom matriks A dan baris matriks B sudah sama, maka akan dapat menghasilkan matriks hasilnya, yaitu matriks C. Berikutnya, kami memasukkan perintah printf untuk menampilkan hasil perkalian matriks A dan matriks B, disusul dengan perulangan yang sama dengan yang di atasnya, namun tanpa perulangan untuk variabel X. Selanjutnya akan ditampilkan bentuk matriks yang sesuai dengan elemen-elemen matriks C yang telah dioperasikan, yang dipanggil dari variabel CIJ dengan %D. Di bawahnya terdapat perintah printf lagi untuk menampilkan baris baru, lalu program pun selesai. Untuk output dari program keempat ini akan dipaparkan oleh rekan kami. Terima kasih. Baik, untuk output program terakhir adalah sebagai berikut. Akan muncul tulisan hasil perkalian matriks A dan matriks B seperti yang diprogramkan. Kemudian, ketika user menekan enter lagi, akan langsung muncul hasil dari perkalian kedua matriks tersebut. Elemen-elemen hasilnya akan diposisikan sesuai dengan baris dan kolomnya yang memiliki jumlah yang sama dengan baris matriks A dan kolom matriks B. Diperoleh hasil seperti berikut. Sekali lagi, kami tekankan bahwa hasil berikut hanyalah sebuah contoh yang didapat dari contoh-contoh sebelumnya. Apabila user menginput nilai yang berbeda, baik itu untuk ordo matriks maupun elemen-elemennya, hasil yang didapatkan pun akan berbeda. Setiap elemennya dihasilkan dari perkalian setiap elemen matriks A dan matriks B yang telah memiliki ketentuan seperti yang disebutkan berulang kali. Begitulah sehingga user akan mendapatkan hasil seperti ini. Demikian pemaparan program soal nomor 2, yaitu mengenai perkalian dua buah matriks dengan ketentuan-ketentuan tertentu yang sudah kami penuhi dalam program yang kami buat. Untuk selanjutnya, kami mohon saran, kritik, dan masukan dari teman-teman. Bila ada yang ingin dipertanyakan, kami persilakan untuk bertanya di kolom komentar. Terima kasih.